Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Seperti yang Dorna umumkan pada hari Selasa 19 Oktober, 2022 adalah musim Moto E terakhir untuk Energica. Pabrikan Italia itu secara resmi akan berhenti memasok Moto E pada akhir musim 2022. Kepada laman Crash, Nicholas Gilbert, Direktur Eksekutif Kejuaraan Dunia Moto E, memberikan komentarnya. Ini adalah tugas yang tidak mudah dan banyak hal baru, tetapi kami berhasil berkat upaya bersama dari semua orang yang terlibat. Sejak awal, Energica membawa pengetahuannya ke track dengan cara yang sangat menyenangkan dan memberikan paket yang sangat kompetitif dan berkecepatan tertinggi lebih dari 260 km/jam di Barcelona 2021. Selain itu, CEO Energica Livio Cevolini menekankan, di Energica kami sangat senang telah memberikan kontribusi berharga kami untuk membuat Moto E sukses. Kami yakin bahwa dengan inisiatif dan komitmen kami telah membangkitkan banyak minat di antara produsen besar untuk melanjutkan jalur yang kami buat sebagai pelopor mobilitas listrik di roda 2. Lebih lanjut, pada tahun 2022, Dorna masih memberikan kesempatan kepada pabrikan sepeda listrik lain untuk memasok seri balap motor listrik. Atau mungkin saja balapan ini nantinya akan dilombakan dengan berbagai merek motor listrik yang berbeda. Dikutip dari Speedweek, muncul kabar bahwa Wityu tidak akan bergabung dengan Petronas Yamaha SRT, melainkan akan bergabung dengan tim VR46 Ducati. Karena sampai saat ini Wityu sendiri masih belum secara terbuka mengakui keputusan ini. Di MotoGP Misano pertama, Razan Razali sepakat dengan Dorna untuk melanjutkan Petronas Yamaha SRT sampai akhir musim 2026. Selanjutnya, Razan pun mengumumkan dengan nama baru untuk Petronas Yamaha SRT, yaitu RNF Racing. Di waktu yang sama, terlihat CEO Wityu Matteo Ballerini keluar masuk pedok bersama bos RNF Racing Razan Razali. Ballerini menginginkan pembalap Italia di timnya. Untuk memenuhi keinginannya itu, Lin Jarvis mengontrak Dovizioso untuk tim Petronas Yamaha SRT. Sehingga dapat diasumsikan bahwa tim RNF Racing, Wityu dan Yamaha sudah mencapai kesepakatan, namun mereka belum mengungkapkan secara resmi detail kerjasamanya kepada awak media. Danilo Petrucci dan Iker Lecuona ingin tampil lebih baik kali ini ketika mereka kembali ke Misano. Pada balapan pertama, Petrucci finish di urutan ke-16 dan Lecuona mengalami crash. Kepada Speedweek, mereka berdua menyampaikan, "Saya banyak berlatih di minggu-minggu setelah GP Texas dan tidak sabar untuk kembali ke RC16 akhir pekan ini. Saya berharap kami bisa meningkat di Misano, berjuang untuk kembali ke puncak dan akhirnya membawa pulang poin. Mungkin ini akan menjadi balapan terakhir saya di Italia. Saya ingin lebih cepat dari terakhir kali kami di sini. Kami mengalami banyak kesulitan. Tentu saja suhu dan juga kondisinya akan sangat berbeda, karena di Italia sekarang cukup dingin. Jadi kami menghadapi tantangan yang benar-benar baru." Tujuan Quartararo setelah balapan di MotoGP Misano kali ini
adalah ia harus berhasil memimpin klasemen dengan selisih jarak 50 poin dengan Pecco. Dalam siaran pers yang dikutip dari Speedweek, Fabio mengungkapkan ia berjuang untuk menang, tapi tak ingin terlalu memikirkan klasemen secara keseluruhan. Austin benar-benar sulit, tetapi itu sepadan. Podium kedua itu bagus untuk kejuaraan. Untuk bagian terakhir musim ini, pola pikir saya sedikit berubah. Terakhir kali kami berada di Misano, saya berlomba untuk menang, dan saya tidak memikirkan kejuaraan sama sekali. Tentu saja saya akan melakukan yang terbaik lagi untuk mendapatkan hasil terbaik akhir pekan ini, karena itulah yang paling saya nikmati. Tapi saya akan mencoba untuk menjadi pintar tentang hal itu. Dikutip dari Speedweek, bintang muda Barcelona Ansu Fati mengunjungi Marc Marquez di sirkuit Montmeló. Fati sudah mengenal Marquez cukup lama. Bahkan Marquez pernah mengundangnya untuk menonton balapan MotoGP 3 tahun yang lalu. Dari sana timbul ketertarikannya terhadap motor. Setelah saling menyapa, Fati mengucapkan selamat atas kemenangan Marquez di MotoGP Amerika lalu. Selamat atas suksesnya kemarin. Saya gembira akhirnya bisa kembali ke sini. Dikutip dari Tutor Motori Web, Uchiho mengungkapkan bahwa The Doctor akan tetap balapan di MotoGP, namun memang bukan sebagai rider reguler, tetapi sebagai wildcard. Ia mengungkapkan bukan perkara sulit bagi Rossi untuk dapat mengikuti balap MotoGP. Kami akan melihat Vale lagi di balapan di masa depan, dan dia pasti akan mencoba lagi MotoGP di Misano. Saya yakin itu. Ia ingin balapan MotoGP 2 kali setahun. Ia sudah mengatakan kepada kami untuk mengatur program, Ducati atau Yamaha. Masih terlalu dini untuk mengetahuinya. 4 motor adalah miliknya, tetapi ia harus meminta yang lain. Dilansir dari Corsetti Moto, Aprilia dikabarkan akan menurunkan 3 pembalapnya pada balapan Emilia-Romagna besok, yakni Alex Espargaro, Maverick Vinales, dan Lorenzo Savadori, di mana Savadori akan mendapatkan wildcard setelah cedera di Austria dan perubahan line-up pembalap selama musim ini. Sensasi yang pasti positif. Selama balapan pertama dan terutama di tes-tes berikutnya, kami membuat beberapa langkah penting ke depan. Kembali ke balapan di Misano itu spesial. Di sini saya pertama kali mencoba RSGP, dan cerita saya bersama Aprilia pun dimulai. Suhu akan lebih rendah. Faktor yang ingin saya manfaatkan karena memungkinkan saya menggunakan kompon depan yang lebih lembut. Saya tidak sabar untuk kembali ke motor untuk melanjutkan perkembangan kami. Kami memiliki potensi besar dan banyak hal untuk dicoba. Saya benar-benar ingin kembali ke balapan. Saya belum pulih 100% secara fisik, tetapi situasinya sudah pasti membaik. Kami memiliki banyak hal untuk dikerjakan di trek yang kami kenal dengan baik, dan akan kami atasi dalam kondisi yang tidak biasa dibandingkan dengan yang biasa kami lakukan. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.